Pernah nggak sih lo ngebayangin HP lo yang kondisinya nonaktif itu bisa bunyi sendiri? Serem banget nggak sih? Halo guys, nama gue Ardian. Jadi kali ini gue mau bagiin cerita yang cukup horor yang dialami narasumber kita, di mana HP dia tuh kondisinya nonaktif tapi bisa bunyi sendiri, men. Kita sebut aja namanya si Dinda. Kebetulan si Dinda ini tuh punya ayah yang suka kerja di luar kota. Dan malam itu tuh ayahnya tuh emang lagi kerja di luar kota. Malam itu tuh di rumah cuma ada si Dinda, mamahnya sama adenya. Awalnya tuh berjalan kayak malam-malam pada umumnya. Si Dinda duduk-duduk di kursi sambil nonton TV. Awal mula kejadiannya tuh dimana pas adenya pengen telepon ayahnya buat nanyain kabar. Si adenya tuh nelpon lah tuh, nggak lama diangkat. Tapi yang ngomong tuh bukan suara ayahnya, melainkan suara laki-laki lain, men. Adenya yang kaget langsung nanya, ini siapa? Cuma nggak ada balasan apapun. Si teleponnya tuh tiba-tiba mati gitu aja. Habis itu tuh ayahnya tuh nelpon balik ke adenya. Dan lo tahu nggak, ternyata ayahnya juga ngomong kayak gini. Dek, tadi yang ngomong siapa ya? Kok bukan suara kamu, tapi ayah ngedengar suara perempuan lain. Adenya yang ketakutan langsung cerita ke mamahnya sama ke si Dinda. Mamahnya tuh langsung tuh inisiatif buat ngambil Al-Quran dan baca surat Yasin. Si Dinda sama adenya yang ketakutan juga ngikutin tuh buat baca surat Yasin sama mamahnya. Suasana makin malam, makin gak enak perasaan, tapi makin dingin juga. Si Dinda yang biasanya tidur di kamar depan sendirian di kamar dia, malam itu tuh mutusin buat tidur sama mamahnya sama adenya di kamar belakang. Awalnya si Dinda tuh tidur di bawah. Karena dia gak bisa tidur, akhirnya dia tuh mutusin buat seranjang sama mamahnya sama adenya dengan kondisi dempet-dempetan. Tapi tetap malam itu tuh makin gak enak, makin sesak, makin dingin. Si Dinda makin gak bisa tidur. Terus dia tuh ngeliat mamanya kebangun dan pindah ke kamar depan. Si Dinda yang masih bangun akhirnya mutusin buat ngikutin tuh mamanya pindah ke kamar depan. Dan ninggalin adenya sendirian di kamar mamanya di belakang. Tapi untungnya si adenya juga kebangun kayaknya gara-gara si Dinda bangun dan ngikutin si Dinda ke kamar depan. Di sini nih, awal mula kejadian anehnya terjadi lagi, di mana HP mereka yang satu-satunya waktu itu buat alat komunikasi ketinggalan di kamar mamanya di belakang. Lo tahu nggak, pas si Dinda sama mamanya sama adenya mau tidur di kamar depan, tiba-tiba HP-nya tuh bunyi, dan bunyinya tuh ngeplay suara musik. Mamahnya yang denger langsung bilang kayak gini, Din, itu HP bunyi, barangkali si ayah nelpon atau enggak ada panggilan ngedesek. Si Dinda yang ngedenger itu langsung tuh nolak, karena si Dinda tuh tahu, men. Dia tuh tahu mana suara telepon masuk, mana suara pesan masuk. Dan waktu itu yang bunyi tuh bukan suara telepon masuk ataupun pesan masuk, melainkan suara musik. Si Dinda yang ngetahui itu cerita ke mamahnya. Dan mereka tuh langsung tuh merinding dong sebadan-badan. Mereka baca doa-doa yang mereka bisa. Pas HP-nya mati, mamanya itu bilang kayak gini ke si Dinda. Dek, yuk kita cek aja yuk, barangkali emang ada panggilan masuk atau nggak ada pesan masuk. Akhirnya si Dinda tuh ngeiyain. Ya udah mah yuk, kita cek aja ke kamar belakang, barangkali emang ada panggilan masuk. Akhirnya si Dinda sama mamahnya ini mutusin buat ke kamar belakang ngecek HP-nya. Dan lo tahu nggak, ternyata di HP-nya tuh nggak ada notif apapun dan nggak ada pesan apapun. Nggak ada bekas panggilan masuk, nggak ada bekas play musik. Ya udahlah tuh, karena takut emang ada apa-apa, si Dinda sama mamahnya mutusin buat bawa HP itu ke kamar depan. Pas udah dibawa, mereka taruh tuh HP-nya dan mereka mau coba buat tidur lagi. Cuma nggak lama habis itu, si HP-nya tuh bunyi lagi, men. Si HP-nya bunyi lagi, si Dinda sama mamahnya sama adenya langsung tuh bangun. Mamahnya inisiatif nonaktifin HP tersebut biar nggak bunyi lagi. Terus mereka coba lagi tuh buat tidur.
Dan lo tahu nggak, HP yang udah dinonaktifin itu tiba-tiba ngeplay musik itu lagi, men. Gimana nggak merinding? Si Dinda yang denger itu sama mamanya langsung tuh baca lagi doa-doa yang mampu yang mereka bisa. Tapi nggak lama habis itu, si Dinda yang ngedengar suara HP bunyi tiba-tiba ngedengar juga suara ketawa di dekat pojok kamar dia. Dan lo tahu nggak, dia ngeliat sosok kuntilanak lagi ketawa, men. Si Dinda sama si adeknya juga ternyata ngeliat itu. Mereka langsung baca ayat kursi yang mereka bisa, sampai mereka tuh bacanya tuh muter-muter, men, saking takutnya malam itu. Si Dinda pasrah tuh, merasa nggak bisa ngelewatin malam itu sendirian. Sama mamanya, sama adeknya, mereka berusaha buat kayak baca-baca doa. Akhirnya mereka bisa tuh ngelewatin malam itu, dan gak lama ngedengar suara orang aja di langgar deket rumah mereka. Makin siang, mamanya ini tuh akhirnya mutusin tuh buat ngejual HP tersebut karena emang mereka tuh beli HP itu dalam kondisi second. Mungkin si Dinda bilang kalau dia tuh nganggep kejadian itu tuh gara-gara adenya sebelum kejadian emang ngeplay musik kenceng banget. Dia ngerasa mungkin ada yang keganggu sama musik yang si adenya mainin, makanya dia diteror kayak gitu, men. Nah, itu ceritanya kayak gitu, men. Makasih buat kalian yang udah nonton, jangan lupa like, comment, sama subscribe buat berlangganan ya. Nantikan terus video-video gue yang lebih menarik berikutnya. Bye-bye.